ialah rumah tempat tinggal beliau serta halamannya. Al-Hujrah atau kamar ialah halaman terbuka ini yang terletak di depan rumah, ukurannya sekitar 4 meter dikali 5 meter. Dan memiliki 2 pintu, pintu di sebelah utara dan pintu di sebelah barat yang terbuka langsung menuju masjid. Inilah pintu yang dulu Nabi SAW gunakan untuk mengeluarkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau beriktikaf, supaya disisir, dirapikan, dan diminyaki. Perabotan yang ada di Al-Hujrah ini diantaranya tungku api, juga ada perabotan lain seperti pelana, lampu, dan kayu bakar. Sedangkan bagian yang beratap ialah rumah yang dikhususkan untuk ditinggali dan menginap. Rumah yang tampak sederhana, ukurannya sekitar 5 meter dikali 6 meter, dengan tinggi 2,5 meter hingga atapnya. Pondasi rumahnya terbuat dari batu, dindingnya dari tanah liat, atapnya dari pelepah kurma, serta rumput ilalang yang dicampur di atasnya lapisan tebal tanah liat. Jika kita masuk ke rumahnya, maka itu merupakan tempat tinggal yang sederhana, sebuah kamar kecil, tampak sekali pemandangan kezuhudannya. Ia kasur yang berkerikil, di atasnya dilapisi pelepah kurma. Itu adalah bantal dari serat tanaman. Ini adalah rak yang di atasnya ada sedikit gandum. Ini adalah wadah air tergantung yang ada di dalamnya air secukupnya. Jika kita keluar dari rumah Nabi yang mulia, menaiki tangga yang terbuat dari batang kurma itu, maka di atas rumah kita bisa melihat ada sebuah kamar berukuran kecil yang disebut dengan Al-Masyrabah. Hai orang-orang yang beriman, di kamar yang mulia inilah Rasulullah SAW hidup bersama Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling dicintai olehnya, menjalani kehidupan yang indah, dipenuhi dengan kasih sayang, diterangi oleh kesucian, dan dibangun dengan interaksi yang luhur. Disinilah hidup seseorang yang dunia diterangi oleh risalahnya dan membahagiakan dunia dengan syariatnya. Setelah 9 tahun, wafatlah Rasulullah SAW. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan bersandar pada dada Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau dikuburkan di dalam rumah yang mulia ini, sedangkan Aisyah tetap tinggal di rumah yang sama. Setelah kurang dari 3 tahun, wafatlah ayahnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau pun dikuburkan di samping sahabat terbaiknya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tetap tinggal di dalam rumah yang mulia ini dengan memasangkan tirai penutup untuk kuburnya. Setelah sekitar 10 tahun, Syaikhullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sudah meminta izin kepada Aisyah sebelumnya supaya dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Beliau pun diberi izin dan dimakamkan bersama keduanya. Lalu Aisyah membangun dinding yang memisahkan antara kubur yang dimuliakan dengan sisa bagian rumahnya yang mulia. Aisyah menjadikan sisa ruangan ini untuk sholat dan ibadah. Aisyah tetap menjaga bagian kecil ini yang dulunya ruangan luas yang beliau isi dengan ilmu, pengajaran, dan pendidikan. Kaum muslim datang dari seluruh penjuru bumi untuk memberikan salam kepada ibu kaum mukminin yang menjaganya sambil menuntut ilmu darinya. Demikianlah beliau lakukan sampai wafat. Kemudian Aisyah dimakamkan di pemakaman Al-Baqi dan ditutuplah rumahnya yang mulia dengan rapat. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 88 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz mengembalikan kejelasan rumah yang mulia ini atas perintahnya untuk menjaga hiburan yang mulia. Lalu beliau masukkan ke dalam bagian masjid, menutupnya dengan rapat sehingga menjadi kedap, tidak ada jalan keluar maupun jalan memasukinya. Beliau rahimahullah setelah itu membeli rumah-rumah ibu kaum mukminin lain radhiyallahu anha dari keluarga mereka dan menjadikannya bagian dari Masjid Nabawi.
Lalu beliau membangun dinding berbentuk segi 5 yang terbuat dari bebatuan hitam yang kuat untuk memisahkan kuburan dengan masjid dan supaya orang-orang tidak sholat menghadap kubur. Tahun demi tahun berlalu, para khalifah dan pemegang radhiyallahu anhu tetap memberikan perhatian penuh pada ruang yang dimuliakan ini, memperbaikinya dan mendokumentasikannya selama bertahun-tahun. Sungguh, di depan pengunjung ada 3 lapis dinding pemisah antara dirinya dan makam yang mulia. Pagar kuningan yang mengelilingi, dinding persegi 5 yang mengitarinya ditutupi dengan kiswah, lalu dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha. Perhatian untuk masjid yang mulia dan kamar yang diberkahi ini telah sampai di masa kita, masa kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah selalu mendukungnya, menjaga keamanan dan imannya, serta membalas para pemimpinnya dengan balasan yang terbaik. Semoga selawat serta salam tercurahkan bagi sang utusan rahmat bagi seluruh alam.